Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang sumber energinya berasal dari panas bumi. Tenaga panas bumi memiliki ekstraksi panas yang jauh lebih kecil dibandingkan muatan panas bumi. Inti bumi yang jaraknya sekitar 4000 mil dari permukaan merupakan sebuah lautan gas panas serta batuan cair bersuhu sekitar 7200 derajat Celcius. Suhu panas tersebut dihasilkan melalui peluruhan energi radioaktif yang ada di inti bumi. Pangeran Piero Ginori Conti melakukan uji coba pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk pertama kalinya pada tanggal 4 Juli 1904 di Larderello, Italia. Pada percobaan tersebut, ia berhasil menghasilkan listrik untuk menyalakan 4 buah lampu. Selanjutnya pada tahun 1911, di tempat ini dibangun pembangkit listrik tenaga panas bumi komersial pertama. Secara umum, cara kerja pembangkit listrik ini sama dengan pembangkit listrik tenaga uap. Uap yang dihasilkan dari panas bumi digunakan untuk memutar turbin yang satu poros dengan rotor generator. Pada akhirnya, generator tersebut akan menghasilkan energi listrik. Hal yang membedakan PLTP dengan PLTU ialah pada pembangkit listrik dengan tenaga uap memperoleh uap air dengan cara pemanasan di boiler berbahan bakar batu bara. Sedangkan pada pembangkit listrik tenaga panas bumi, uap air diperoleh dari perut bumi melalui sumur-sumur produksi. Uap air tersebut digunakan untuk memutar turbin. Kemudian hasil putaran akan diembunkan menggunakan kondenser. Air hasil dari pengembunan juga akan diinjeksikan ke perut bumi melewati sumur injeksi. Siklus uap air pembangkit tenaga panas bumi terbagi menjadi beberapa macam jenis, antara lain siklus uap langsung. Pembangkit listrik tenaga panas bumi yang menerapkan siklus uap langsung atau direct steam cycle mendapatkan uap air dari sumur produksi, kemudian uap tersebut digunakan untuk memutar turbin. Uap yang keluar dari turbin selanjutnya akan diembunkan dengan peranan kondensor sehingga menjadi air. Air tersebut lalu diinjeksikan ke perut bumi melalui sumur injeksi. Siklus uap terpisah. Pada siklus ini, campuran air dan air didapatkan dari sumur produksi. Bedanya pada proses tersebut terjadi pemisahan antara uap dan air di bagian separator. Air hasil pemisahan tersebut kemudian diinjeksikan ke perut bumi melalui bagian sumur injeksi. Uap air hasil pemisahan berguna untuk memutar turbin. Setelah uap air keluar dari turbin, proses selanjutnya menuju kondenser. Air yang dihasilkan dari proses pengembunan akan diinjeksikan ke perut bumi kembali. Siklus biner. Uap air maupun air panas pada siklus ini diambil dari perut bumi. Uap air dan air panas tersebut secara tidak langsung berguna untuk memutar turbin, tetapi yang paling berperan hanyalah panasnya. Pemindahan panas ini menggunakan heat exchanger. Energi geotermal ramah lingkungan, tidak menyebabkan pencemaran, baik pencemaran udara, suara, serta tidak menghasilkan emisi karbon, tidak menghasilkan gas, cairan, maupun material beracun lainnya. Geotermal merupakan jenis energi terbarukan yang relatif tidak akan habis. Sumber energi ini terus-menerus aktif akibat peluruhan radioaktif mineral. Panas bumi dibandingkan dengan energi alternatif lainnya seperti tenaga surya dan angin, bersifat konstan sepanjang musim. Di samping itu, energi listrik yang dihasilkan dari geotermal tidak memerlukan solusi penyimpanan energi karena dapat dihasilkan sepanjang waktu. Untuk memproduksi energi geotermal membutuhkan lahan dan air yang minimal, tidak seperti misalnya pada energi surya yang membutuhkan area luas dan banyak air untuk pendinginan. Biaya modal yang tinggi. Pembangunan pembangkit listrik geotermal memerlukan biaya yang besar terutama pada eksploitasi dan pengeboran. Pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik di mana temperatur tinggi dan sumber panas bumi tersedia di dekat permukaan. Pembangunan PLTP mempengaruhi kestabilan tanah di area sekitarnya. Kawasan Indonesia yang terletak di cincin api merupakan sebuah keuntungan. Lokasi untuk menemukan panas bumi sangat mudah. Akan tetapi, pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit listrik masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.